Halo semua, selamat datang di No Signal. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan arc selanjutnya dari sebuah anime pembasmi iblis. Apalagi kalau bukan Demon Slayer Swordsmith Village arc. Nah, jadi di arc ini melanjutkan cerita sebelumnya ya, yang dimana Tanjiro dan timnya berhasil membasmi iblis bulan atas ke-6. Sesuai dengan judulnya, kemungkinan ini akan diperlihatkan seperti apa sih proses pembuatan pedang pembasmi iblis oleh para penempa pedang. Tapi, apakah akan semulus itu mereka membuat pedangnya? Apakah mereka berhasil sembunyi dari kejaran iblis bulan atas? Maka dari itu, tanpa lama-lama lagi akan ceritakan, dan inilah Demon Slayer. Cerita dibuka dengan tim Tanjiro berhasil ditemukan oleh bala bantuan dari kediaman Shinobu. Berita itu pun sampai ke si Kagaya bahwa tim Tanjiro berhasil kalahin iblis bulan atas ke-6. Kagaya pun semakin optimis bahwa kali ini, di generasi ini, para pembasmi iblis pasti bisa ngalahin si Muzan. Shin pun pindah ke si Akaza yang tiba-tiba dipanggil ke dimensi tanpa batas. Ini adalah tempat ketika para iblis bulan atas dipanggil oleh si Muzan. Akaza pun menyadari kalau dirinya dipanggil ke tempat ini, itu berarti ada iblis bulan atas yang telah dibasmi oleh pembasmi iblis. Di sini juga kita dimunculkan karakter baru ya, yaitu iblis bulan atas ke-5 bernama Gyoko, iblis bulan atas ke-4 bernama Hatengu, bulan atas ke-2 bernama Doma. Well, si Doma pernah nongol sih ya di arc sebelumnya. Dan bulan atas pertama bernama Kokushibo. Setelah itu muncullah di sana Muzan yang ngasih tahu kalau bulan atas ke-6 atau si Gyutaro udah mati. Katanya, iblis yang masih punya rasa kemanusiaan pasti akan kalah melawan pembasmi iblis. Itulah menjadi penyebab si Gyutaro juga kalah melawan tim Tanjiro. Di sini si Muzan mulai kesal. Sebenarnya untuk apa sih para bulan atas ini hidup jadi iblis? Muzan gak nyangka, setelah 113 tahun, baru kali ini ada bulan atas mati di tangan para pembasmi iblis. Para bulan atas kali ini harus lebih hati-hati. Harusnya mereka malu kalau kalah dari pembasmi iblis. Lain kali, Muzan gak bakal ngasih toleransi ke mereka semua. Jadinya, si Muzan ngasih tugas ke si Gyoko dan Hatengu untuk memastikan informasi yang dimilikinya supaya Muzan lebih dekat dengan tujuannya. Tapi tujuannya apa ya? Kita akan segera tahu ya seiring berjalannya waktu. Abis itu si Muzan pergi. Doma pun jadinya pengen tahu informasi apa sih yang dimiliki si Gyoko ini, tapi Gyoko gak mau kasih tahu. Well, di sini sedikit ada pertengkaran ya antara para bulan atas, seperti Akaza yang gak suka ke si Doma, terus si Kokushibo juga membela si Doma. Ya, itu semua karena keirian si Akaza yang peringkatnya itu lebih rendah dibandingkan mereka. Setelah pertengkaran itu, mereka semua akhirnya dikembalikan lagi ke dunia. Shin pun sekarang pindah ke seseorang yang sedang menggendong bayi. Ternyata itu adalah bayi si pemilik rumah, yang dimana pemilik rumah sekaligus ayah dari si bayi ini mirip banget sama si Tanjiro. Dan yang menggendong barusan cuman tamu aja. Ternyata orang itu telah nyelamatin keluarganya si pemilik rumah ini dari iblis. Tapi orang itu menganggap dirinya sebagai orang yang gagal. Walaupun berhasil selamatin si pemilik rumah itu, tapi ada orang-orang yang gagal dia selamatkan sebelumnya. Tiba-tiba pandangan pun berubah ke si Tanjiro yang sedang dirawat menangis mendengar ucapan orang tadi. Sebenarnya siapa sih ya orang itu tuh? Tanjiro pun menganggap itu hanyalah mimpi. Kemudian Kanao yang lihat Tanjiro sadar pun kaget banget. Ternyata Tanjiro udah koma selama 2 bulan setelah pertempuran sama Gyutaro itu. Kanao pun seneng banget, untung si Tanjiro udah sadar. Tentunya bukan hanya Kanao, tapi orang-orang di kediaman si Shinobu juga sangat senang dengan Tanjiro yang udah sadar. Zenitsu dan Inosuke juga berhasil sadar. Kata Shinobu, Inosuke tubuhnya bisa kebal terhadap racun. Makanya dia bisa berhasil bertahan dan masih hidup. Seminggu kemudian,
Tanjiro udah sembuh sepenuhnya. Inosuke juga udah mulai bisa jalanin misi. Sedangkan Zenitsu masih dalam misi di tempat yang jauh. Sementara itu, Tanjiro hanya bisa melakukan latihan rehabilitasi aja tiap harinya. Kemudian, Tanjiro nanya apakah pedang barunya udah dikirim. Apakah udah datang pedang barunya kan? Soalnya kan yang sebelumnya udah patah tuh, udah rusak banget. Malah yang ada, si Tanjiro dapat surat kebencian. Dapat surat kebencian dari Haganezuka karena udah ngerusak pedangnya mulu gitu. Haganezuka ini adalah orang yang suka bikin pedang buat Tanjiro ya teman-teman, kalau kalian ingat ya. Nah, kata si bocil, daripada pedangnya gak bakal dikirim-kirim, mending Tanjiro pergi aja ke desa penempa pedang. Oke deh, Tanjiro bakal pergi. Untungnya dia juga udah dapat izin dari ketua. Nah, karena desa pedang itu tersembunyi, makanya Tanjiro diharuskan untuk menutup mata, telinga, dan hidungnya, supaya dia tidak tahu di mana letak desanya. Hal itu dilakukan supaya gak ada para iblis yang tahu dan menyerang desa pedang. Ya udah deh, Tanjiro diantar sama pelayan di sana. Tapi diantarnya itu saling dioper-oper gitu. Jadi kalau udah nyampe di satu tempat, Tanjiro bakal dioper ke pelayan lainnya. Dan saat ke pelayan terakhir, dia akan tiba di desa pedang. Dan akhirnya, setelah dioper-oper itu, Tanjiro sampai di desa pedang. Tanjiro gak nyangka, ternyata desanya bagus banget. Dia juga mencium aroma pemandian air panas. Si pelayan pun meminta Tanjiro buat berendam dulu supaya nyegerin badan. Tapi sebelum itu, Tanjiro harus bertemu dengan kepala desa sebelum melakukan apa-apa. Pas ketemu Pak Kades, di sana Pak Kades bilang si Haganezuka itu lagi menghilang, entah kemana tuh dia. Katanya juga dia kalau lagi emosi suka kayak gitu aja, hilang katanya. Pak Kades juga bilang pedang Tanjiro tuh rusak bukan karena salah si Tanjiro, tapi salah si Haganezuka yang gak becus bikin pedang. Tanjiro pun gak perlu khawatir, kalau Haganezuka gak bikin pedang lagi untuknya, maka dia akan digantikan buat bikin pedang Tanjiro. Tanjiro pun disuruh berendam dulu aja buat mulihin badannya. Di jalan menuju pemandian, Tanjiro lihat proses pembuatan pedang di sana. Pas sampai di tangga pemandian, dia juga sempat bertemu dengan pilar cinta bernama Kanroji. Abis itu, pas udah di pemandian, dia bertemu dengan teman seangkatannya bernama Genya. Wow, di sini banyak banget ya karakter yang baru muncul sekarang. Tanjiro pun nanya ke Genya, apa hubungan si Genya dengan si pilar angin? Soalnya nama keluarga mereka berdua tuh sama kan. Tapi si Genya malah marah dan meninggalkan Tanjiro. Saat makan malam juga, si Genya gak ikutan makan bareng. Tanjiro dan Kanroji khawatir hubungan si Genya dengan kakaknya si pilar angin bernama Sanemi sepertinya gak akrab. Jadinya mereka mau anterin Genya makanan aja deh ke kamarnya. Di sini juga kita bisa tahu kalau alasan si Kanroji jadi pembasmi iblis adalah untuk menemukan cinta sejatinya pada laki-laki kuat yang menjadi pembasmi iblis juga. Apalagi kalau cowok itu jadi pilar. Pas ke kamar si Genya, ternyata dia gak ada di sana. Abis itu si Kanroji katanya mau pamit karena pedangnya udah selesai dibuat. Sebelum pergi, Kanroji memberi selamat ke Tanjiro karena udah kalahin bulan atas ke-6 waktu itu. Karena Tanjiro berhasil selamat dari pertarungan sengit itu, Tanjiro sekarang udah lebih kuat dari sebelumnya. Maka dari itu, apapun yang terjadi, Kanroji akan mendukung Tanjiro. Tanjiro juga bertekad akan menjadi lebih kuat lagi dan akan ngalahin si Muzan. Kanroji pun senang dengarnya. Dia juga ngasih tahu Tanjiro untuk mencari senjata rahasia yang bisa membuat Tanjiro menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Tanjiro pun jadi lebih bersemangat. Nah, pas paginya, daripada diem aja nungguin Haganezuka datang, Tanjiro mau cari senjata rahasia aja deh, seperti yang dikatakan sama si Kanroji malam tadi. Tiba-tiba di perjalanan itu, si Tanjiro lihat ada bocil dan pilar kabut di sana bernama Tokito. Tanjiro baru tahu, ternyata ada pilar selain Kanroji di desa ini. Ternyata juga di belakang si bocil ada seseorang. Pas Tanjiro lihat, perawakan orang itu ternyata sama persis seperti orang di dalam mimpinya waktu itu.
Si bocil katanya gak mau ngasih kunci ke si Tokito. Tapi Tokito memaksa, yang membuat dia menyakiti si bocil. Tanjiro yang lihat itu gak tinggal diem dong. Bisa-bisanya si Tokito melukai bocil. Tapi ternyata fisik si Tokito lebih kuat daripada si Tanjiro. Untungnya Tanjiro berhasil memisahkan bocil dengan Tokito. Ternyata orang yang mirip dengan mimpi Tanjiro waktu itu hanyalah sebuah boneka. Dan si bocil ingin melindungi boneka itu. Karena kalau enggak, boneka itu akan hancur jika dipakai sekali lagi. Makanya dia gak mau ngasih kuncinya ke si Tokito. Namun Tokito tetap memaksa. Katanya para penempa pedang seharusnya cuma bertugas membuat alat. Ya kalau rusak, tinggal bikin lagi aja. Karena penempa pedang hanyalah orang-orang yang lemah. Mereka gak bakal bisa melawan iblis. Jadi biarkanlah para pemburu iblis ini membasmi iblis dengan alat yang dibuat para penempa pedang. Tanjiro pun berdebat dengannya. Cara si Tokito memperlakukan para penempa pedang itu salah banget. Harusnya Tokito lebih bisa menghargai mereka tanpa merendahkannya. Karena tanpa mereka, para pembasmi gak bakal bisa melawan iblis. Jadi pembasmi dan penempa itu kemampuannya saling dibutuhkan untuk melawan iblis. Tokito pun malas dengar ceramahnya. Dia pun langsung membuat Tanjiro pingsan. Pas sadar, ternyata si bocil udah ngasih kunci itu. Dan Tokito gak ada di sana. Bocil juga makasih ke Tanjiro udah mau membelanya tadi. Ternyata juga kunci yang diambil Tokito itu adalah kunci untuk menggerakkan boneka mekanik yang mirip manusia tadi. Boneka mekanik itu sangatlah spesial. Boneka itu bisa menyerang manusia dan memiliki banyak gerakan berpedang. Karena hal itulah, bonekanya cocok untuk dijadikan latihan bertarung bagi para pembasmi iblis. Mereka pun langsung melihat latihan si Tokito dengan boneka itu. Saat melihat itu, si bocil sambil menjelaskan kalau boneka itu hasil ciptaan leluhurnya. Boneka itu terinspirasi dari pembasmi iblis asli pada era Sengoku atau sekitar 300 tahun lalu bernama Yorichi. Terus alasan kenapa tangannya ada 6 itu karena gerakan berpedang si Yorichi ini cepat banget. Makanya gak ada yang bisa menyaingi gerakannya. Itulah kenapa tangannya harus ada 6 supaya seakan-akan gerakannya cepat kayak si Yorichi asli waktu dulu. Nah, si bocil gak mau ngasih kunci boneka itu karena gak ada yang bisa bikin lagi boneka kayak gitu. Apalagi si bocil gak mewarisi keahlian membuat pedang ataupun boneka dari ayahnya yang sudah meninggal. Untuk itulah dia khawatir boneka itu hancur dan gak ada lagi boneka yang kayak gitu. Tanjiro pun ngasih tahu boneka itu fisiknya mirip banget sama yang ada di mimpi si Tanjiro. Si bocil pun ngasih tahu kemungkinan itu adalah ingatan para pendahulu si Tanjiro, yang artinya si Tanjiro adalah keturunannya si Yorichi. Tanjiro pun kaget dengarnya. Tiba-tiba pelindung boneka itu berhasil dihancurkan oleh Tokito. Bocil pun kesel dan pergi dari sana. Pas dikejar sama Tanjiro, si bocil pesimis kalau generasinya tuh gak bakal bisa bikin apa-apa. Bahkan kalau bonekanya hancur, mereka udah gak bisa bikin apa-apa gitu kan. Tanjiro pun menyangkalnya bahwa kita gak boleh menyerah. Kita harus tetap melakukan sesuatu. Jika kita belum bisa melakukannya, pasti keturunannya akan melanjutkan dan mewarisi apa yang leluhurnya pernah lakukan. Dan bisa jadi keturunannya ini pasti bisa menyelesaikan tugas dari leluhurnya itu. Seperti Tanjiro, kalau dirinya belum bisa bunuh Muzan, pasti keturunannya yang bisa membunuh Muzan. Si bocil pun tersadar dengan itu. Oh iya, bocil ini bernama Kotetsu ya. Pas mau lihat latihan Tokito lagi, si Tokito ternyata udah beres latihannya. Yang ternyata si Tokito berhasil memotong satu tangan boneka itu dan mengambil pedangnya. Pas dicek ke sana, boneka itu udah terkapar. Tapi untungnya bonekanya masih bisa gerak. Karena masih bisa gerak itu, si Kotetsu pingin Tanjiro latihan sama boneka ini untuk bisa kalahin si Tokito. Jika Tanjiro berhasil menang, maka Kotetsu akan melakukan apapun untuknya. Tanjiro pun kaget, tiba-tiba si Kotetsu nyuruh dirinya lawan boneka itu kan. Yang hasilnya Tanjiro kewalahan dengan boneka itu, karena dirinya belum bisa beradaptasi melawannya. Apalagi si Kotetsu dengan kejam tidak akan memberikan makan dan minuman jika Tanjiro belum berhasil kalahin boneka itu.
Karena belum makan dan minum itulah si Tanjiro malah dapat hayalan. Dia tuh lagi di perjalanan menuju surga coba. Tapi dia malah tercemplung ke sungai. Di dasar sungai itu dia melihat ada yang bercahaya. Saat mengambilnya, Tanjiro pun tersadar. Dan saat itulah Tanjiro mulai bisa melihat pergerakan si boneka dan bisa menangkisnya. Lalu untuk pertama kalinya bisa melancarkan serangan pertamanya. Kotetsu pun memberinya makan dan minuman karena berhasil menyerang si boneka. Nah, dengan stamina yang udah kembali, Tanjiro menjadi lebih semangat lagi dan bisa menangkis serangan boneka itu. Yang pada akhirnya Tanjiro berhasil menebas kepala boneka itu dan kepalanya pun hancur. Tapi ternyata di dalam kepala boneka itu ada sebuah pedang yang berasal dari 300 tahun lalu pada era Sengoku. Mereka pun kaget ketika melihat pedang itu muncul. Oke, sebelum masuk ke episode 3, saya mau ngasih tahu kalau di episode sebelumnya saya ada misinfo ya. Yang di bagian Shiorichi itu adalah leluhur Tanjiro. Untungnya berkat komenan ini saya baru ngeh kalau saya keliru menyampaikan info tentang Shiorichi. Jadi sebenarnya Shiorichi ini bukanlah leluhur Tanjiro, melainkan Sumiyoshi lah leluhur Tanjiro ini. Lah, terus kenapa Kotetsu kemarin menyatakan Shiorichi itu leluhur Tanjiro? Nah, sebenarnya pernyataan si Kotetsu ini merujuk pada ingatan leluhur Tanjiro yang kenal sama Yorichi. Jadi Kotetsu gak bilang kalau Yorichi itu leluhur Tanjiro, tapi dia bilang bahwa leluhurnya Tanjiro pasti kenal sama si Yorichi. Nah, Sumiyoshi lah inilah yang jadi leluhur Tanjiro dan kenalannya Yorichi. Makanya Tanjiro bisa lihat si Yorichi melalui ingatan leluhurnya, yaitu si Sumiyoshi ini. Gitu kira-kira penjelasannya ya, semoga ngerti. Dan terima kasih yang udah komen ya. Nah, bagi kalian yang belum nonton episode 2-nya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi video. Oke, maka dari itu kita langsung saja masuk ke episode 3, Iguzo. Setelah Tanjiro berhasil menghancurkan kepala boneka Yorichi itu, ternyata di dalamnya ada pedang, yang pastinya itu berasal dari 300 tahun lalu. Tanjiro dan Kotetsu pun seneng banget bisa nemuin pedang itu. Bahkan Kotetsu ingin pedang itu menjadi milik si Tanjiro. Tanjiro makin seneng deh. Pas dibuka ternyata pedangnya malah udah berkarat. Kecewa deh Tanjiro. Tiba-tiba di sana muncullah si Haganezuka yang langsung maksa Tanjiro buat kasihin dia pedang itu ke dia. Tanjiro pun menolak tentunya, kenapa dia tiba-tiba malah mau ambil pedang karatan itu gitu kan. Terus selama ini kemana aja si Haganezuka? Kenapa baru muncul? Ya dia tetap gak jawab ditanya kayak gitu. Untungnya ada seorang penampak pedang barunya si Tokito bernama Kanamori yang akan menjelaskan situasinya. Jadi si Haganezuka selama ini bersembunyi untuk berlatih di gunung sambil membuat pedang yang lebih kuat buat Tanjiro. Supaya Tanjiro pas lawan iblisnya gak bakal mati. Tanjiro pun terharu dengarnya. Si Haganezuka ternyata orangnya emang kayak gitu, malu buat jujur ke orang lain. Abis itu si Haganezuka tetap mau ambil pedang karatan itu, supaya dia bisa memolesnya seperti baru lagi. Nah, selama pedang karatan itu lagi dipoles, si Tanjiro disuruh pakai pedang yang udah Haganezuka bikin lagi buat Tanjiro. Tanjiro pun seneng. Besoknya, Tanjiro menceritakan semua itu ke si Genya di kamarnya. Tentunya Genya risih banget denger si Tanjiro ngoceh. Tanjiro juga menyadari kalau gigi si Genya tumbuh lagi. Padahal sebelumnya kan Tanjiro melihat giginya pernah copot. Genya pun gak mau ngomongin soal itu. Dan dia pun mengusirnya. Di kamar Tanjiro, si Tanjiro cerita ke si Nezuko tentang si Genya. Tanjiro berharap dirinya bisa berteman baik nanti sama si Genya. Kemudian di malam itu, salah satu seorang penempa pedang menjadi korban dari iblis bulan atas 5 atau si Gyoko yang berhasil mengetahui dan menyusup ke lokasi desa penempa pedang. Tujuannya adalah untuk menghancurkan desa itu, supaya tidak ada lagi orang yang bikin pedang buat para pembasmi iblis. Seperti yang dikatakan Muzan, Hatengu juga menemani Gyoko masuk ke desa itu. Di sisi lain, si Genya mau ngambil pedangnya. Tapi ternyata si penempa pedangnya itu gak ada tuh orang si penempa pedang buat si
siapa si Genya ini nggak ada. Kemungkinan orang yang mati sama si Gyoko itu tadi adalah penempa pedangnya si Genya ya. Kemudian Shin pun kembali ke Tanjiro. Tanjiro di sana dibangunkan oleh si Tokito. Tokito pun nanya, si Kanamori kemana? Mungkin aja si Kanamori lagi sama si Haganezuka, jawab si Tanjiro. Habis itu si Tanjiro ngasih ceramah yang isinya gini, setiap kebaikan yang kita lakukan, balasannya kita akan dapat kebaikan itu lagi. Tokito pun tersentuh dengan kata-katanya Tanjiro. Tiba-tiba di sana mereka malah didatangi oleh si bulan atas 4 atau Hatengu. Tanjiro dan Tokito pun menyadari itu adalah iblis dan langsung menyerangnya. Tapi pas kepalanya berhasil dipenggal, si Hatengu malah bisa membelah diri. Jadi ada 2 Hatengu tuh di sana, dan perawakannya menjadi lebih keren dan kuat. Ada 1 Hatengu yang punya kekuatan angin yang berhasil menghempaskan si Tokito sampai jauh dari penginapan. Sedangkan Tanjiro dan Nezuko berhasil bertahan di sana. Wah, di sini jadi badass banget si Hatengunya. Ternyata Hatengu yang punya kekuatan angin namanya Karaku. Yang satunya lagi bernama Sekido. Nah, si Sekido pun langsung ngeluarin kekuatannya, yaitu listrik. Pas Tanjiro dan Nezuko tersengat, untungnya di situ ada Genya yang membawa senapan dan menembak mereka berdua dan berhasil membuat kepala keduanya buntung. Tapi ternyata itu emang disengaja sama si iblisnya. Karena dari kepala yang udah dipenggal itu muncullah 2 Hatengu baru lagi. Salah satunya ada yang bisa terbang. Nah, Hatengu ini membawa terbang si Tanjiro dan menggunakan teriakannya untuk dapat menjatuhkan si Tanjiro ke hutan. Di sisi lain, si Genya tertusuk atau ditubles gitu ya sama 1 Hatengu lagi gitu ya, yang matanya warna biru. Nah, di sisi lainnya juga Tokito berusaha kembali ke tempat Hatengu muncul. Tapi di perjalanan, dia lihat si Kotetsu lagi diserang sama iblis lain. Nah, karena ingat kata-kata Tanjiro untuk berbuat baik, akhirnya si Tokito pun membantu dulu si Kotetsu sebelum dia akan pergi lagi ke Hatengu. Setelah Tokito datang menyelamatkan Kotetsu, dia pun langsung menebas leher iblis itu. Tapi ternyata lehernya bisa tumbuh lagi. Dia jadinya berpikir, sepertinya cara untuk membunuh iblis ini harus menghancurkan vas yang ada di tubuhnya. Dan pasti coba, ternyata benar, si iblis langsung lenyap. Pastinya, iblis ini dibangkitkan oleh darah iblis. Setelah itu, si Kotetsu pun berterima kasih banget karena udah diselamatkan sama si Tokito. Si Kotetsu juga bilang kalau si Kanamori juga lagi diserang sama iblis. Si Haganezuka yang lagi benerin pedang juga lagi diganggu. Kalau pedangnya gagal, maka pedangnya gak bakal bisa maksimal buat nebas iblisnya. Si Kotetsu bener-bener mohon banget ke Tokito buat bantuin mereka. Tiba-tiba, Tokito mengingat sesuatu dari perkataannya Obuyashiki Kagaya waktu dulu. Di sini Tokitonya lagi sekarat. Kagaya bilang, setelah semua yang dialami Tokito, Tokito pasti akan bisa mengingat masa lalunya. Walaupun dari hal-hal kecil, dia pasti akan ingat sesuatu. Jadinya dengan itu, dia lari dan akan bantu mereka. Meskipun awalnya ragu, tapi sekarang dia yakin bahwa dia bisa melindungi semuanya, termasuk desa penempa pedang ini. Pindah ke Tanjiro, di sini ada bagian kaki dari si iblis burung yang menempel di kaki Tanjiro dan berubah jadi kepala. Tanjiro pun dengan cepat menebas kepala itu jadi 2. Yang ternyata 2 bagian kepala itu malah berubah jadi iblis kecil. Saat Tanjiro terkena serangannya, dia menyadari bahwa serangan 2 iblis kecil ini lebih lemah dibandingkan serangan asli dari si burung iblis. Dengan itu, Tanjiro menyimpulkan kalau semakin para iblis atas 4 ini membelah diri, maka serangannya pun akan semakin lemah. Dan tulisan di lidah 4 iblis ini juga menunjukkan 4 sifat emosi dari manusia, yaitu ada amarah, kebahagiaan, kenikmatan, dan kesedihan. Dan emosi yang paling kuat adalah kebahagiaan milik si iblis burung ini. Jadinya Tanjiro menusuk 2 iblis itu. Tiba-tiba si iblis burung balik lagi dan mencoba menyerang Tanjiro. Saat Tanjiro menghindar, si iblis kecil itu ternyata berhasil lenyap. Berarti dugaan si Tanjiro benar. Semakin ditebas terus-menerus,
iblis ini pasti lenyap. Tanjiro pun mulai bertarung dengan si iblis burung. Dan hasilnya, Tanjiro berhasil menebas kepalanya dan iblis ini terjatuh. Tapi si burung malah masih bisa beregenerasi dan mulai terbang lagi. Di sisi lain, si Nezuko masih mencoba melawan si Karaku dan si Genya melawan si mata biru, yaitu Aizetsu. Si Genya meskipun udah tertusuk, dia masih bisa menembak si Aizetsu dan kepalanya hancur. Tapi ya itu percuma, si Aizetsu masih bisa beregenerasi dan tombaknya pun berhasil dicabut dari Genya. Genya pun kehilangan darah banyak banget jadinya, karena organ vitalnya udah ditusuk. Tapi anehnya, Genya masih bisa bicara. Karena kesal, si Aizetsu langsung akan menghancurkan kepalanya si Genya. Tapi ternyata Genya bisa menghindar. Genya pun dihentikan oleh Sekido dengan listriknya dan dihantam lagi oleh tombak Aizetsu. Mereka semua heran kenapa Genya masih bisa hidup dengan luka yang fatal itu. Karena si Karaku mulai bosan dengan Nezuko, dia pun kali ini mencoba untuk mengalahkannya. Tapi Nezuko gak selemah itu. Nezuko juga menyerang balik si Karaku dan membakarnya dengan api merahnya atau darah iblis ya. Kemudian dia juga merebut kipas dari Karaku dan menghempaskannya ke udara. Melihat itu, si Sekido gak tinggal diam. Dia langsung menusuk Nezuko dan memberi sengatan listrik padanya. Nezuko pun terlihat kesakitan. Ya iya sih pasti. Di sisi lainnya juga, ternyata Genya masih tetap hidup dengan luka parahnya itu. Si Aizetsu jadi bingung. Sebenarnya si Genya tuh makhluk apa gitu kan? Balik lagi ke Tanjiro. Di sini Tanjiro mulai kepikiran suatu ide. Ide yang bisa mengalahkan iblis burung sekaligus bisa membawanya ke tempat si Nezuko lagi. Oh ya, ternyata nama iblis burung ini adalah Urogi ya. Nah, si Urogi pun tertipu dengan gerakannya Tanjiro, yang membuat Tanjiro berhasil menusuknya sampai ke lidahnya dan sambil dibawa terbang. Dugaan Tanjiro benar, ternyata tubuh si Urogi ini ringan banget. Pantas aja Urogi bisa terbang dengan cepat meskipun dengan sayap yang kecil. Jadi dengan itu, Tanjiro lah yang mengambil alih arah terbangnya untuk sampai ke penginapan. Setelah sampai, dia pun mendorong Urogi dengan keras pakai pedangnya, sampai akhirnya dia bisa menembus masuk ke tempatnya Nezuko. Melihat Nezuko yang tersengat, Tanjiro pun langsung menyerang si Sekido. Tapi si Sekido ngeluarin tongkatnya lagi untuk menyerang Tanjiro. Namun, Tanjiro dengan pintarnya menggunakan kaki si Urogi supaya sengatan listrik Sekido gak mengalir ke Tanjiro. Karena Urogi punya sel yang sama kayak Sekido dan saudara lainnya, makanya gak tersengat. Tanjiro langsung menebas bagian lidahnya supaya regenerasinya bisa melambat. Dia pun langsung selamatin Nezuko. Ketika Sekido berhasil sembuh, dia akan serang Tanjiro. Untungnya, dengan cepat Nezuko menahan Sekido dan langsung membakarnya pakai darah iblisnya kayak si Karaku. Baru aja disebut ya, Karaku setelah terhempas itu balik lagi ke sana dan menghempaskan serangan anginnya ke Nezuko dan Tanjiro. Sampai-sampai tekanan anginnya membuat tubuh mereka mau remuk dan pada akhirnya mereka terdorong sangat keras ke lantai bawah. Tanjiro dan Nezuko langsung tak sadarkan diri. Di sini, si Urogi juga udah berhasil pulih dari serangan Tanjiro sebelumnya. Di sisi lain, tepatnya di desa, para warga membunyikan lonceng atau alarm tentang kemunculan iblis di desa penempa pedang. Ternyata banyak banget tuh iblis ikan yang masuk ke desa dan mengancam nyawa para warga. Untungnya, si Kanroji dengan cepat menuju ke desa. Karena kebetulan distrik tempat dia bertugas sangat dekat dengan desa. Jadinya dia akan menolong warga dari para iblis itu. Balik lagi ke Tokito, di tengah perjalanan ke desa, dia bertemu dengan si Kanamori yang lagi diganggu iblis ikan. Untungnya, si Tokito bisa dengan mudah melenyapkannya. Setelah itu, dia minta pedang ke si Kanamori, karena pedang yang bekas boneka Yorichinya udah terkikis dan akan patah.
Oke deh, Kanamori akan mengambilnya sambil nanti nyari si Haganezuka. Takutnya dia juga lagi diganggu sama iblis. Pas mau diambil pedang itu di gubuk, Tokito pun menyadari sesuatu, bahwa di situ ada vas yang mencurigakan. Dan benar aja, si Gyoko muncul di hadapan mereka di sana. Di sisi lain, warga desa benar-benar diserang habis-habisan oleh iblis ikan. Banyak tuh yang jadi korban si iblisnya. Untungnya, si Kanroji udah sampai di sana dan langsung membasmi para iblis ikan. Di tempatnya Pak Kades, si Pak Kades dalam bahaya. Dia akan dibunuh oleh iblis ikan besar yang punya 4 vas. Pembasmi iblis yang berjaga di sana juga udah tewas. Untungnya, si Kanroji berhasil sampai juga di sana. Di sini ada yang unik, yaitu pedangnya si Kanroji yang panjang dan lentur seperti sebuah pecutan dalam bentuk pedang. Dengan begitulah, si Kanroji dengan mudahnya membunuh iblis ikan besar itu. Untungnya juga, si Fakades berhasil diselamatkan. Di sisi lain, si Nezuko dan Tanjiro udah sadar dan mencoba untuk menghindari serangan dari si Sekido. Tapi gagal, mereka tetap tersengat oleh listriknya. Meski begitu, mereka masih mencoba untuk kabur dulu dari mereka. Tanjiro harus cari cara supaya dirinya bisa membunuh para iblis itu. Dan lagi-lagi, mereka terkena serangan si Karaku dengan anginnya yang kuat sampai mereka terpental dan membuat sisi bangunannya hancur. Nezuko juga sempat menahan pedangnya Tanjiro. Dengan kejadian itulah, si Nezuko tertimpa puing-puing bangunannya. Tapi anehnya, dia gak mau lepasin pedangnya Tanjiro sampai tangannya berdarah tuh. Nah, balik lagi ke Tokito. Di sana sebelum gelut, si Gyoko mau kasih lihat nih hasil karyanya dalam membunuh orang yang disimpan di dalam vas. Ternyata pas Gyoko menampilkannya, itu adalah 5 orang penempa pedang kenalannya si Kanamori dan Kotetsu. Mereka pun sedih banget, para penempa pedang udah tewas dan dengan kejamnya dijadikan karya seni oleh Gyoko. Dengan hal itu, si Tokito muak dengan si Gyoko. Dia pun mencoba melawannya. Tapi ternyata si Gyoko berhasil menghindar dari satu vas ke vas lainnya. Jadi bisa pindah tempat kayak gitu tuh. Si Tokito pun merasa aneh. Gimana caranya si Gyoko pindah-pindah gitu ke vas lainnya. Padahal vas-vas itu awalnya gak ada tuh di sana. Jadi tiba-tiba muncul gitu pas si Gyoko pindah ke vas lainnya di sana. Tokito juga berpikir bahwa si Gyoko ini berusaha lari terus ketika diserang. Jadi kemungkinan si Gyoko kalau ditebas lehernya pasti langsung mati. Beda dengan si Hatengu sebelumnya yang malah jadi 4. Gyoko pun memulai gelut dengan mengeluarkan iblis ikan lagi dari vas yang dia bikin. Iblis ikan ini bisa ngeluarin duri beracun. Di sini si Kotetsu dan Kanamori akan terkena serangan iblis itu. Yang untungnya si Tokito berhasil melindungi mereka. Tapi hasilnya Tokito lah yang jadi terkena duri beracun itu. Tokito pun menyuruh mereka untuk kabur dan bersembunyi. Ternyata racun itu bisa mematikan indera perasa di daerah kaki dan tangan. Gyoko pun merasa kasihan ke Tokito yang malah ngorbanin diri demi para penempa pedang yang gak berguna. Nah, ketika mendengar kata gak berguna itu, si Tokito merasa dia pernah dengar kata-kata itu sebelumnya. Dia berusaha untuk mengingat masa lalunya. Nah, karena muak dengan ocehannya si Gyoko, Tokito pun mulai menyerangnya. Tapi sayangnya, si Gyoko bikin vas lagi dan ngeluarin air dari sana. Yang pada akhirnya, air itu mengurung si Tokito di dalamnya. Tokito di sana gak bisa tuh nebas atau hancurin air itu. Dengan beginilah, akhirnya Gyoko berhasil menghancurkan kekuatan para pembasmi iblis, yaitu pernapasannya. Gyoko juga ngasih tahu ketika para iblis udah hancurin desa pedang, maka para iblis akan lanjut bunuh para pilar pembasmi iblis. Karena para pilar pasti nanti pedangnya akan hancur dan gak ada lagi yang bikin pedang buat mereka. Ketika pilar udah dibunuh, jadinya tinggal si Ubuyashiki aja yang terakhir yang akan dibunuh. Tokito pun gak bisa apa-apa selain mencoba keluar dari air itu. Pindah ke Tanjiro, ternyata tujuan si Nezuko nahan pedang adalah untuk membakar pedang itu dengan api darah iblisnya. Selama dibakar itulah, pedangnya tiba-tiba berubah warna menjadi merah dan suhunya juga meningkat.
Apinya juga ditambah dengan darah ledakan. Tanjiro kaget banget pedangnya bisa berubah kayak gini. Tiba-tiba dia mendapatkan ingatan mengenai leluhurnya lagi, yaitu si Sumiyoshi bersama istrinya. Ternyata mereka ini pernah lihat pedangnya si Yorichi yang berwarna hitam pekat seperti Tanjiro dan berubah jadi merah ketika bertarung. Dengan itulah si Tanjiro merasa bahwa pedang merah ini kekuatannya pasti seperti pedang si Yorichi. Hanya aja cara ngeluarinnya aja yang beda. Si Yorichi dengan kekuatannya, sedangkan Tanjiro keluarinnya pakai darah iblis si Nezuko. Dengan pedangnya yang jadi merah itulah Tanjiro akan menjawab harapan semua orang padanya sebagai pembasmi iblis untuk melindungi orang-orang. Jadinya Tanjiro beraniin diri buat keluar dan akan menghadapi 3 iblis itu. Mereka pun menyadari kehadiran Tanjiro. Urogi menjadi yang pertama akan menyerang Tanjiro. Sedangkan si Sekido melihat ingatan si Muzan bahwa pedang yang dipegang Tanjiro mirip sama orang yang mau kalahin si Muzan, yaitu si Yorichi waktu dulu. Dengan ingatan itu, saat Tanjiro mengeluarkan jurus Hinokami Kaguranya, kuda-kuda yang dipakai mirip kayak si Yorichi. Luka di dahi Tanjiro juga tiba-tiba terbentuk seperti api. Dari situlah Tanjiro langsung menyerang mereka bertiga dan berhasil memenggal semuanya pakai jurus Hinokami Kagura naga apinya. Mereka bertiga pun jadinya tumbang. Setelah itu, Tanjiro jadi teringat bahwa dirinya pernah melakukan hal yang sama saat melawan Gyutaro dulu, yaitu pernafasannya seperti terbakar, bahkan dahinya juga membentuk kobaran api kayak tadi. Habis itu Tanjiro khawatir apa yang terjadi pada Genya yang melawan Aizetsu. Dia harus potong kepala iblis satu lagi biar bisa lenyap. Ternyata si Genya berhasil memotong kepalanya itu. Tanjiro pun senang banget. Sepertinya 4 kepala iblis ini dipotong bersamaan. Tapi tiba-tiba si Tanjiro lihat si Genya dengan bentuk yang aneh. Genya seperti kerasukan layaknya seorang iblis. Di sini Tanjiro kaget banget lihat penampilan Genya yang mirip kayak iblis. Terus juga para iblis yang udah ditebas sama Tanjiro ternyata masih bisa hidup dan mulai beregenerasi. Tanjiro pun mulai mikir, sepertinya ini bakal percuma buat nebas 4 iblis sekaligus, karena cara matinya beda banget sama Gyutaro dulu. Terus gimana dong cara kalahin mereka? Tanjiro juga sempat nolongin Nezuko dulu dari reruntuhan. Di sini Tanjiro mulai menyadari bahwa saat melawan iblis ini ada satu bau yang belum pernah dia lihat sosoknya. Jadi dia berasumsi bahwa iblis ini bukan ada 4, melainkan ada 5 iblis. Jadinya dengan itu dia harus segera cari iblisnya. Di sana malah ada si Genya yang marah-marah ke Tanjiro bahwa dirinya lah yang bakal kalahin bulan 4 atas ini, bukan Tanjiro, supaya Genya bisa jadi pilar secepatnya. Ternyata si Genya meskipun penampilannya kayak iblis, tapi dia bisa sadar dan bicara ke Tanjiro. Oke deh, Tanjiro bakal bantu Genya agar Genya bisa cari satu iblis lagi yang bersembunyi dan sekaligus mengalahkannya, supaya Genya bisa diangkat jadi pilar. Ternyata para 4 iblis ini udah pada pulih, kepalanya udah pada nyatu lagi sama tubuhnya. Dengan hal itu, Tanjiro nyerahin para 4 iblis itu ke Genya dan Nezuko. Biarkan Tanjiro aja yang cari di mana lokasi si iblis kelimanya ini. Di sini juga berkat kipasan angin Shikaraku, bau pemandian air panas jadi hilang. Nah, hal itulah yang membuat Tanjiro menjadi lebih tajam penciumannya dalam mencari musuh gitu ya. Dan benar aja Tanjiro berhasil nemuin satu iblis lagi. Ternyata iblis kelima itu adalah si Hatengunya sendiri yang lagi bersembunyi dari mereka. Tanjiro pun langsung menyuruh Genya buat pergi ke hutan dan mencari iblis kelima itu. Sedangkan Tanjiro bakal melawan iblis-iblis yang masih bisa beregenerasi. Jadinya Genya pun masuk ke dalam hutan buat nyari si iblis itu. Di sini Tanjiro dan Nezuko habis-habisan melawan para iblis ini. Sampai-sampai Tanjiro bisa ngeluarin api merah dari pedangnya lagi untuk melawan mereka. Bahkan gerakan Tanjiro juga jadi lebih cepat.
Di sela-sela bertarung itu, Tanjiro sambil ngasih arahan ke Genya di mana lokasi iblis kelima di hutan itu. Genya pun sampai kebingungan. Meskipun udah dikasih arahan sama Tanjiro, anehnya dia gak bisa nemuin tuh si Hatengu satu lagi. Pas Genya lihat ke bawah, ternyata ada tuh si Hatengu dengan ukuran yang kecil banget, seukuran kayak tikus gitu, malah kurang. Genya pun kaget, bisa-bisanya si iblis ini kayak tikus. Ya udah, Genya kejar deh tuh si Hatengunya. Gak tahu deh, di scene ini kayak lucu aja gitu ya, kejar-kejaran Genya sama Hatengu. Nah pokoknya di sini Genya mau berhasil nebas leher si Hatengu, tapi pedangnya malah patah. Ditembak juga si Hatengu masih hidup. Genya pun jadinya bingung banget. Di belakangnya udah ada si Sekido yang mau nusuk kepala si Genya. Katanya Genya gak bakal bisa bergenerasi jika kepalanya hancur. Dia pun sedih banget. Dia ingin jadi pilar supaya kakaknya si Sanemi bisa mengakuinya. Tapi hari ini dia bakal mati, padahal dia belum sempat minta maaf ke kakaknya itu. Dan mulailah flashback si Genya dan keluarganya. Dimulai dari ibunya dulu. Si ibu punya tubuh yang pendek dan kecil. Ibu selalu bekerja dari pagi sampai malam. Bahkan Genya gak pernah lihat ibunya pulang karena udah tidur duluan. Sedangkan si ayah punya tubuh yang tinggi dan besar. Tapi si ayah ini beban keluarga. Si ayah selalu memukuli istrinya itu. Tapi si ibu tetap bertahan dan lindungi anak-anaknya. Sampai pada akhirnya si ayah dibunuh oleh orang yang punya dendam sama dia. Yang dimana itu emang salah si ayah. Sekarang Genya cuma tinggal sama ibu dan saudara lainnya. Di suatu saat si ibu udah larut malam gak pulang-pulang dari kerjanya. Itu yang membuat Genya dan Sanemi belum tidur karena merasa khawatir sama ibunya itu. Ya udah deh kalau gitu, Sanemi bakal cari ibunya, sedangkan Genya bakal jaga adik-adiknya. Nah, pas si Sanemi udah pergi, ternyata 4 adiknya itu masih pada bangun. Belum tidur mereka tuh. Mereka juga ternyata khawatir kenapa ibu belum pulang-pulang. Padahal hari udah mulai fajar atau subuh gitu kan. Tiba-tiba di luar ada sosok bayangan. Para adik pun mengira itu adalah ibunya. Yang ternyata itu adalah sosok makhluk yang langsung menyerang mereka dan Genya tergores di bagian hidung sampai pipinya. Genya pun kaget, ada apa nih? Kenapa tiba-tiba ada makhluk gitu kan? Gerakannya juga cepet banget. Genya gak tahu tuh itu tuh makhluk apa karena gelap. Pas si makhluk mau nyerang Genya, untungnya ada Sanemi yang mendorong makhluk itu keluar dan Sanemi nyuruh Genya buat kabur. Genya pun sedih banget. Ternyata adik-adiknya udah pada terluka karena diserang makhluk tadi. Karena bingung mau ngapain, Genya jadinya mau panggil dokter aja deh gitu kan. Matahari pun udah mulai terbit nih. Di tengah jalan cari dokter, Genya lihat si Sanemi yang berlumuran darah. Di situ juga, Genya lihat ibunya udah terkapar berdarah dan mati. Dengan begitulah, si Genya malah nyalahin si Sanemi, sampai-sampai nyebut Sanemi pembunuh karena telah membunuh ibunya. Genya bener-bener nyesel udah nyebut itu ke Sanemi. Genya waktu itu bener-bener panik, udah ngaco pikirannya. Karena para adiknya udah gak bergerak dan mati gitu aja di depannya. Dia juga baru menyadari bahwa makhluk yang nyerang mereka waktu itu tuh adalah ibunya sendiri. Genya gak berpikir gimana perasaan Sanemi waktu itu. Waktu tahu kalau makhluk itu adalah ibunya sendiri dan Sanemi terpaksa harus membunuhnya. Perasaannya itu pasti lebih terpukul daripada si Genya. Ditambah lagi Genya malah nyebut Sanemi pembunuh. Padahal Sanemi udah berusaha lindungin si Genya. Padahal mereka berdua juga dulu pernah membuat janji untuk melindungi ibu dan adik-adiknya. Tapi sekarang, di detik ini, Genya akan mati dan hanya senyuman Sanemi lah yang Genya ingat. Genya belum sempat minta maaf. Genya ingin diakui sebagai adiknya lagi oleh Sanemi. Dari putus asanya si Genya, tiba-tiba Tanjiro langsung selamatin Genya. Jadinya, tongkat si Sekido meleset. Di situ, Tanjiro menyadarkannya untuk tidak menyerah dan terus coba lagi tebas leher si Hatengu. Genya harus lebih berusaha dan berjuang untuk bisa jadi pilar. Di sisi lain, si Aizetsu mau nyerang Tanjiro pakai tembakan tombaknya.
Jadinya Tanjiro lengah dari dia dan terkena serangannya. Ternyata bukan Tanjiro yang kena, malah si Genya yang kena karena melindungi Tanjiro dengan seluruh tubuhnya jadi berlubang. Di situ Genya terpaksa nyuruh buat si Tanjiro aja yang nebas si Hatengu. Soalnya Genya gak bisa karena pedangnya pasti bakal patah lagi. Dengan itulah si Genya yang bakal ngurusin iblis lainnya. Sedangkan si Tanjiro bakal nebas si Hatengu. Pas ketemu Hatengunya, Tanjiro langsung bakal menebasnya pakai pedang merah ditambah api merahnya. Tanjiro langsung akan menebas kepala si Hatengu. Yang untungnya, bidikan Tanjiro tepat sasaran dan sebentar lagi bisa menebasnya. Tiba-tiba, di belakang Tanjiro ada sosok iblis lain. Dan iblis ini katanya bukan bau dari 4 iblis sebelumnya. Ini adalah iblis baru. Tanjiro pun tetap fokus buat nebas si Hatengu dulu. Tapi sayangnya, api merah Nezuko pun udah habis dan menghilang. Jadi kekuatan untuk nebasnya berkurang. Dengan begitu, langsung deh si iblis baru ngeluarin senjatanya dan memukul gendang rebananya. Dengan memukul rebana itu, dia langsung munculin 5 ekor naga dari tanah. Ketika Tanjiro bertarung di udara dengan naga itu, untungnya ada si Nezuko yang selamatin dia. Tanjiro pun kaget. Ini ada apa nih? Kenapa bisa ada iblis ke-6? Tapi kayaknya ini bukan iblis ke-6. Soalnya bau dari ke-4 iblis lainnya tuh tiba-tiba hilang. Udah gak ada tuh. Ternyata Genya melihat semuanya. Jadi pas Tanjiro lagi nebas si Hatengu, si Sekido langsung mulai menghisap si Urogi, Karaku, dan Aizetsu ke tubuhnya. Hal itulah yang menyebabkan perubahan pada tubuh si Sekido dengan kekuatannya juga yang berubah. Dan si Sekido ini berubahlah jadi iblis baru. Iblis baru ini seperti gabungan dari 4 iblis sebelumnya itu. Fisik iblis ini juga jadi seperti anak kecil. Masih muda gitu dibanding si Hatengunya. Nah, si Genya, Nezuko, dan Tanjiro merasakan tekanan yang kuat banget dari si iblis ini. Tekanan kuat yang dimaksud di sini tuh kayak semacam aura membunuhnya si iblis ini tuh gede banget gitu ya. Nah, pokoknya di sini ada debat dulu antara Tanjiro dan si iblis. Oh ya, si Hatengu juga di sini dikurung tuh supaya gak kemana-mana dan aman pakai akarnya dari kekuatan si iblis baru ini. Nah lanjut, si iblis ini ternyata malah merasa jadi korban karena si Tanjiro seperti orang jahat yang mau nebas leher si Hatengu yang lemah. Tentunya Tanjiro marah dengan itu. Bisa-bisanya si iblis menjadi korban dan bilang manusia itu jahat. Padahal selama ini iblislah yang udah membunuh orang-orang yang gak bersalah. Dan hal itu terjadi sampai sekarang. Tapi si iblis tetap merasa gak bersalah karena orang-orang yang dia bunuh itu gak ada hubungan apa-apa sama Tanjiro. Tanjiro pun muak. Ini bukan masalah ada hubungan atau enggaknya, tapi kehidupan orang-orang yang gak bersalah malah direnggut gitu aja. Dengan itulah Tanjiro ingin hentikan siklus pembunuhan yang dilakukan oleh para iblis. Si iblis juga jadi kesel dengannya dan mulai menyerang Tanjiro. Shin pun malah pindah ke Tokito yang udah kehabisan udara di paru-parunya. Dia juga mulai berterima kasih ke si Ubuyashiki karena telah menolongnya dulu. Sekarang dia akan mati. Tapi dia kaget. Dia malah melihat sosok Tanjiro di depannya. Nah, sementara itu, si Gyoko mulai penasaran dengan apa yang ada di gubuk. Soalnya kan si Tokito awalnya mau ke gubuk itu. Makanya Gyoko cek tuh ke sana, ada apa gitu kan. Walaupun ada si Kanamori di sana, tetap aja si Gyoko maksa masuk dan melukai si Kanamori. Ternyata di dalam ruangan itu ada si Haganezuka yang lagi ngasah pedang milik boneka Yorichi yang dia ambil waktu itu di episode 3. Kalian inget kan ya? Nah, di sini si Haganezuka tuh benar-benar kagum banget sama bahan baja dari pedang ini. Sangat kuat dan terlihat bagus banget gitu. Dia jadi penasaran siapa dulu yang membuat pedang sebagus ini. Nah, si Gyoko tuh di sini mencoba buat ganggu si Haganezuka yang lagi ngasah itu. Tapi konsentrasinya si Haganezuka tuh kuat banget.
gak goyah sedikit pun. Karena saking kagumnya lihat pedang ini dan ingin bisa membuatnya jadi lebih kuat. Si Gyoko tentunya kesel banget. Bisa-bisanya Haganezuka gak goyah dan gak sadar kehadiran si Gyoko di sana. Karena merasa dikalahkan sebagai seorang seniman, dia pun mulai melukainya. Yang ternyata Haganezuka masih aja bisa konsentrasi mengasah pedangnya. Oh iya, di sini akhirnya kita bisa lihat ya muka asli si Haganezuka. Ternyata keren banget ya karakternya. Nah, si Gyoko pun makin kesel liatnya. Dia bisa aja bunuh Haganezuka, tapi dia lebih pingin konsentrasi si Haganezuka tuh goyah dan ninggalin pedang itu. Pindah lagi ke Tokito. Di sini pandangan Tokito mulai buram. Tandanya dia mau mati. Tapi sosok Tanjiro itu mengatakan bahwa Tokito jangan nyerah dengan keadaannya, karena pasti ada orang yang menolongnya. Di sini si Tokito mulai sadar bahwa dirinya terlalu sombong sebagai seorang pilar. Dia menganggap dirinya udah kuat banget, yang membuat dia lengah dan terkurung kayak gini. Sekarang dia hanya akan menunggu ajalnya aja. Tiba-tiba ada si Kotetsu yang mau selamatin si Tokito dengan menusuk air itu, yang dimana itu percuma. Sayangnya di belakang Kotetsu ada iblis ikan yang punya capitan gitu dan mulai melukai si Kotetsu. Tokito jadi khawatir. Kotetsu harusnya lari aja, gak usah pikirin Tokito. Kotetsu juga malah terkena serangan iblis itu di bagian vitalnya, yang itu membuat Kotetsu akan mati. Tapi Kotetsu tetap gak mau pergi. Dia malah samperin si Tokito dan memberikan dia udara dari luar, supaya Tokito bisa menghirupnya. Ketika Tokito menghirupnya, dia pun mengingat kata-kata si Tanjiro, yang dimana jika kita baik ke orang lain, maka orang itu juga akan balas kebaikan kita. Setelah itu, dia juga mendengar kata-kata dari seseorang. Katanya, manusia akan jadi lebih kuat untuk bisa nolong orang lain. Dengan semua itu, si Tokito yang udah punya udara lagi langsung melakukan tekniknya dan berhasil menebas kurungan air itu dan terbebas dari sana. Akhirnya, dia bisa mengingat sesuatu. Ternyata, orang yang bilang itu adalah ayah si Tokito. Dan Tanjiro juga punya mata yang sama seperti ayahnya Tokito ini. Setelah Tokito berhasil bebas dari kurungan air si Gyoko, dia pun mulai mencabut jarum-jarum beracunnya. Dia udah lemes banget karena efek racun itu. Dia juga lihat si Kotetsu yang udah terkapar di sana. Terus si iblis ikan ini di sini malah nambah banyak dan akan nyerang Tokito. Tapi Tokito udah gak kuat karena tubuhnya dipenuhi racun. Tiba-tiba dia bisa mengingat masa lalunya bersama ayahnya dulu. Jadi dulu tuh si Tokito suka banget bantu ayahnya menebang pohon dan mengambil batangnya. Di sisi lain si ibunya udah sakit yang parah banget. Sampai diselimutin beberapa lapis juga tetap kedinginan si ibunya itu. Sedangkan si ayah lagi nyari tumbuhan obat buat si ibu meskipun lagi badai. Nah, tumbuhan itu adanya di atas tebing. Pas mau diambil, si ayah malah terpeleset di sana, yang membuat si ayah meninggal. Begitu juga dengan ibu si Tokito yang sakit meninggal juga. Jadinya, di usianya yang masih 10 tahun, dia udah ditinggal oleh orang tuanya. Sekarang, dia hanya tinggal bersama saudara kembarannya bernama Yuichiro. Si Yuichiro ini dia orang yang berpikiran pakai logika dibandingkan perasaan. Yuichiro gak percaya dengan kalimat jika orang lain yang berbuat baik, maka kebaikan akan datang juga ke orang itu. Menurutnya, si ayah harusnya gak cari tumbuhan itu saat badai. Jadi yang meninggal bisa si ibu aja dan ayah bisa hidup. Kata-kata itu pastinya menyakiti hati si Tokito. Si Yuichiro seolah-olah menganggap perbuatan si ayah salah buat nolong ibunya. Padahal si ayah udah berusaha, tapi Yuichiro gak peduli dengan itu. Memang begitulah sifat si Yuichiro, ngomong apa adanya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Tokito seperti hidup di neraka kalau bersama si Yuichiro. Tokito selalu merasa kembarannya ini membencinya. Saat musim semi tiba, si Tokito yang lagi ngambil air di sungai tiba-tiba dihampiri oleh Amane, yaitu istrinya si Ubuyashiki.
Di sini, si Amane ngasih tahu semuanya tentang leluhur Tokito dan Yuichiro. Yang dimana leluhur mereka tuh para pendekar pedang atau para pembasmi iblis. Tapi di sini si Yuichiro malah kesel dengan Amane dan mengusirnya. Meski begitu, si Tokito seneng banget kalau ternyata dirinya dan si Yuichiro adalah keturunan dari pendekar pedang. Tokito yakin bahwa dirinya bisa melakukan sesuatu sebagai pendekar pedang. Contoh paling utamanya adalah menolong orang lain dari serangan para iblis. Tapi bukannya ikutan senang, si Yuichiro malah marah ke Tokito. Yuichiro berpikir bahwa mereka berdua ini tuh gak bisa apa-apa, cuman beban aja. Meskipun dari keturunan pendekar, mereka tetap anak dari si ayah dan ibu yang gak guna katanya. Si ibu malah tetap kerja padahal lagi sakit. Si ayah juga malah cari obat pas lagi badai. Itulah bukti bahwa mereka berdua ini juga gak bakal guna jadi pendekar. Buat nolongin seseorang itu cuma berlaku bagi orang-orang yang terpilih aja. Bukan kayak mereka ini yang gak bisa apa-apa katanya. Yuichiro juga curiga kalau si Amane tuh ada niat lain. Tokito yang dengar itu pun sedih banget. Semenjak itulah mereka gak pernah ngobrol lagi. Jadi masing-masing aja tuh. Amane yang terus datang ke rumah juga selalu diusir sama si Yuichiro. Musim panas pun tiba. Ini menjadi musim panas terpanas waktu itu katanya. Sampai malamnya pun mereka tetap kepanasan karena musimnya. Sampai pintu dibuka juga, angin juga gak kerasa banget, masih panas gitu. Nah, pas di malam itu, si Tokito lagi minum. Si Yuichiro juga belum tidur. Tiba-tiba, tanpa sepengetahuan mereka, ada iblis yang masuk ke rumah. Mereka pun kaget banget. Si iblis langsung menyerang si Tokito. Tapi dengan cepat, si Yuichiro melindunginya. Dengan hasil, tangannya jadi buntung sebelah. Tentunya itu sakit banget. Mereka jadi panik nih harus gimana. Si iblis pun menganggap bahwa nyawa mereka ini gak guna. Gak akan ada bedanya kalau mereka ini mati. Dengan melihat si Yuichiro yang kesakitan itu, si Tokito tanpa sadar merasakan amarah yang membara banget di sekujur tubuhnya. Dia gak ingat sama sekali apa yang terjadi setelah itu. Pas sadar-sadar, si iblis udah sekarat ternyata. Dan tubuh Tokito juga dipenuhi oleh darah. Iblis itu pun lenyap karena sinar matahari pagi. Si Tokito pengen periksa keadaan si Yuichiro, tapi tubuhnya udah gak kuat buat jalan ke rumahnya. Jadinya dia coba ngesot aja ke sananya. Nah, pas sampai sana, dia ngedenger si Yuichiro lagi berdoa. Intinya, si Yuichiro pingin si Tokito aja yang selamat, sedangkan dirinya mati aja. Yuichiro ingin mendukung Tokito supaya bisa menjadi berguna bagi orang lain. Tokito harus jadi orang yang baik hati dan bisa menolong orang lain. Kemudian, scene pindah ke masa kini. Di sini, si Tokito tiba-tiba punya tanda yang tercipta dari kobaran api kayak si Tanjiro di pipinya. Dengan begitu, dia pun langsung musnahin semua iblis ikan dan berhasil selamatin si Kotetsu. Kotetsu pun menyuruh Tokito buat lindungin si Haganezuka dari si Gyoko di gubuk. Yang dimana si Gyoko di sini masih kesel sama si Haganezuka. Karena dia masih aja fokus mengasah pedang meskipun udah bertumpahan darah. Salah satu matanya juga udah dicabut sama si Gyoko. Asli kejam banget. Tapi dia tetap fokus aja tuh ngasah pedang. Kemudian dengan cepat datanglah si Tokito ke sana dan mulai nyerang si Gyoko. Si Gyoko pun kaget banget, ternyata dia bisa keluar dari kurungan air itu. Dia juga bingung, tanda apa yang ada di pipinya Tokito itu. Dia jadi mengingat informasi dari Muzan, bahwa tanda seperti itu mirip seperti si Tanjiro. Tapi yang paling bikin dia kesel, ada wajah datar si Tokito. Wajahnya tuh datar banget gitu. Tokito juga sekarang lebih cepat dan berhasil melukai si Gyoko. Gyoko pun marah dan mulai ngeluarin kekuatannya berupa tentakel gurita besar yang jadinya menghancurkan gubuk itu. Meskipun begitu, si Haganezuka pas udah terpental, dia langsung mulai mengasah pedang itu lagi. Tapi Gyoko akan mengabaikan si Haganezuka dulu nih. Gyoko akan fokus buat bunuh si Tokito dulu di sini. Tapi ternyata cengkraman tentakel itu bisa ditebas dengan mudahnya oleh Tokito.
Itu karena Tokito berhasil mengganti pedangnya ke pedang yang sudah dibikin sama si Kanamori. Tokito pun makasih banget ke Kanamori. Kanamori juga seneng banget. Dengan begitulah, di sini si Tokito mulai bertarung sama si Gyoko dengan mengandalkan kecepatan. Tokito dengan kecepatan reaksi dan menebasnya, sedangkan si Gyoko dengan kecepatan berpindah tempat dari guci ke guci lainnya. Kali ini, Tokito yakin bahwa dirinya adalah orang yang terpilih untuk bisa melindungi orang lain. Episode dilanjutkan dengan Tokito dan Gyoko yang saling adu roasting. Yang pada akhirnya si Tokito lah yang menang karena si Gyoko terpancing amarahnya setelah Tokito merosting Fast-nya. Jadinya dengan itu si Gyoko langsung nyerang Tokito dengan 10.000 ikan pembunuh. Namun hal itu gak ada apa-apanya buat Tokito. Tokito berhasil menebas semua ikannya. Dia juga berhasil menghempaskan ikan pembunuh yang berubah jadi racun itu. Sehingga Tokito gak kena racun si ikannya. Kemudian si Tokito dengan cepat menebas si Gyoko. Tapi tiba-tiba si Gyoko melepaskan kulitnya dari Fast itu, yang membuat si Gyoko kali ini berubah menjadi wujud iblis yang sebenarnya. Katanya Tokito menjadi orang ketiga yang melihat wujud ini. Tapi Tokito benar-benar gak peduli mau kayak gimana wujud si Gyoko ini, karena pada akhirnya si Tokito yakin bahwa dia yang akan menang. Karena kesal dengan Tokito, Gyoko langsung menyerangnya dengan cepat. Dengan serangan itu, si Tokito terkena sedikit di bagian bajunya, yang dimana baju Tokito berubah jadi ikan. Jadi kekuatan si Gyoko kali ini adalah jika tersentuh sedikit aja oleh si Gyoko, maka semuanya bakal berubah jadi ikan. Tapi serangan itu gak bakal guna kalau si Gyoko gak bisa menyentuh si Tokito. Setelah itu kita ada sedikit flashback lagi nih tentang apa yang terjadi sama Tokito setelah membunuh iblis yang waktu dulu itu. Di sana Tokito lihat si Yuichiro udah dimakan belatung dan tubuhnya juga mulai membusuk. Saat Tokito sekarat, untungnya di sana ada si Amane dan anaknya yang menolong si Tokito. Tapi untuk si Yuichiro, dia sudah gak bisa diselamatin lagi. Jadinya Tokito doang yang bisa diselamatin dan dibawa ke tempatnya si Ubuyashiki. Dia juga mulai berlatih pedang di sana. Meskipun hilang ingatan, tapi perasaannya waktu dulu menderita sama kakaknya itu tetap dia ingat. Jadinya dengan ini si Tokito benar-benar akan membunuh si Gyoko. Tokito pun langsung ngeluarin jurus terhebatnya yang membuat si Gyoko akhirnya berhasil ditebas dengan halus oleh Tokito. Saking halusnya, si Gyoko sampai gak sadar bahwa dirinya udah terpenggal. Gyoko pun gak nyangka dirinya benar-benar terpenggal sama si Tokito. Dia pun kesel banget ke si Tokito dan mulai memaki-maki Tokito dan manusia. Karena kesel dengan ocehannya, Tokito langsung mencincangnya sampai habis. Dan pada akhirnya, Gyoko pun berhasil dikalahkan dan lenyap. Sangat-sangat gak nyangka ya. Ternyata gak terlalu banyak scene pertarungan Tokito sama Gyokonya ya. Kalau begini mah mungkin si Gyutaro yang lebih cocok jadi bulan atas 5 menurut saya. Oke lanjut. Nah setelah itu tanda di pipi si Tokito pun menghilang. Kanamori pun langsung mengkhawatirkan si Tokito. Dan ya si Tokito pun wajahnya jadi pucat dan kelelahan setelah bertarung tadi. Di sini juga untungnya si Kotetsu masih hidup. Ternyata Kotetsu waktu itu gak benar-benar tertusuk. Di dalam bajunya ada benda dari Tanjiro yang buat pedang itu gitulah ya namanya. Nah itulah yang membuat perut si Kotetsu gak terluka perutnya. Cuman bagian tangannya aja yang terluka katanya. Tokito pun bersyukur banget Kotetsu masih hidup. Dia pun melihat bayangan keluarganya. Dia benar-benar bersyukur udah bisa berbuat kebaikan untuk orang lain. Setelah itu, Shin pun pindah ke Tanjiro yang bertarung sama si iblis kebencian yang mengendalikan naga tanahnya. Di sana Tanjiro, Genya, dan Nezuko kewalahan banget melawan naga itu. Karena merepotkan banget tuh naganya. Apalagi si naganya punya kekuatan dari 4 iblis sebelumnya. Makin repot dah mereka. Selain itu, gendang telinga Tanjiro udah pecah juga di sini karena kekuatan yang si iblis itu. Kemudian, pada akhirnya Tanjiro berhasil dimakan oleh si naga dan masuk ke tubuhnya. Di dalam sana, Tanjiro benar-benar gak bisa ngapa-ngapain. Dia benar-benar terdesak dan akan remuk oleh si naga.
Di saat itulah, setelah berminggu-minggu tidak terlihat, akhirnya si Kanroji muncul di sana dan mulai memotong-motong naga tanahnya itu. Yang membuat si Tanjiro juga berhasil diselamatin dari tubuh si naganya. Kemudian, si Kanroji nyuruh Tanjiro buat istirahat dulu aja. Kali ini, biar si Kanroji aja yang bakal ngurusin semuanya dengan melawan si iblis dan naganya. Pertarungan antara Kanroji dan iblis kebencian pun dimulai. Di sini, si Kanroji dengan otot-ototnya yang kuat mampu menebas dan mengimbangi kecepatan dari serangan-serangan si iblis. Bahkan si naganya juga bisa dengan mudah ditebas oleh si Kanroji. Itu karena gerakan berpedang si Kanroji itu cepat dan kuat banget. Apalagi pedangnya mirip seperti pecutan. Di sela-sela pertarungan itu, si Hatengu mulai kabur dari sana menggunakan akar si iblis kebencian. Tanjiro yang lihat itu pun sadar dan mulai mengejarnya. Setelah itu, si Kanroji berhasil dapat kesempatan buat bisa nebas leher si iblis. Tapi pas mau ditebas, si Tanjiro langsung ngasih tahu bahwa iblis itu bukanlah tubuh aslinya, melainkan si Hatengu lah tubuh asli si iblisnya. Kanroji pun jadinya panik dan susah untuk menghindar. Di saat itulah si iblis langsung ngeluarin teriakan kerasnya untuk menghancurkan si Kanroji. Tapi ternyata si Kanroji gak hancur, tubuhnya masih bisa menahan serangan itu. Karena tubuh si Kanroji ini dipenuhi oleh otot-otot yang kuat banget. Hanya aja Kanroji berhasil tak sadarkan diri di sini. Mengetahui hal itu, si iblis jadinya mau memakan si Kanroji supaya bisa dapetin tubuh yang kuat juga kayak dia. Jadinya, dia bakal ngebunuh Kanroji dulu. Pas mau dibunuh, tiba-tiba kita ada flashback tentang masa lalu si Kanroji. Dulu, saat Kanroji berusia 17 tahun, dia pernah PDKT sama seseorang dan akan menikah. Tapi setelah mempertimbangkan beberapa hal seperti keturunan, si cowok jadinya ingin membatalkan rencana pernikahannya dengan Kanroji. Itu karena si cowok nganggap Kanroji itu aneh sebagai wanita yang memiliki rambut dan otot yang menyeramkan. Jadi si cowok langsung ninggalin Kanroji. Bener-bener ya, dikasih yang cantik malah gak mau. Kalau saya sih pasti bakal terima Kanroji ya. Dulu juga, pas si Kanroji berusia 14 bulan, si mamahnya lagi ngandung adiknya Kanroji. Nah, di situ si Kanroji yang mau bantu mamahnya malah bisa mengangkat batu seberat 12 kg. Yang itu membuat si mamah kaget banget lihat Kanroji sekuat itu. Tapi mereka gak membencinya, justru mereka senang si Kanroji bisa kuat kayak gitu. Kanroji juga suka banget makan. Dia bisa makan makanan yang banyak banget. Bahkan atlet sumo aja kalah porsinya sama si Kanroji. Lebih parahnya lagi, Kanroji bisa menang dalam adu panco sama si sumo itu. Dan orang tuanya pun bangga banget dengan Kanroji. Seiring berjalannya waktu, si Kanroji mulai dewasa dan memikirkan nasib ke depannya. Dia sadar bahwa dirinya nggak seperti gadis normal pada umumnya. Dia takut kalau nanti gak ada cowok yang mau menikahinya. Tapi orang tuanya gak masalahin hal itu. Kanroji bisa terus bersama orang tuanya kalau mau. Nah, semenjak rencana pernikahannya waktu itu dibatalkan, si Kanroji mulai merubah dirinya. Dia mulai mewarnai rambutnya, menahan nafsu makan besarnya, dan mulai ingin terlihat lemah sebagai cewek supaya bisa diterima dan dinikahi cowok. Orang tuanya pun khawatir banget dengan Kanroji yang maksain dirinya itu. Sampai pada akhirnya, Kanroji udah dapat cowok lagi dan mau menikah. Tapi pada saat itulah, dia mulai sadar apakah dirinya harus terus berpura-pura menjadi orang lain dan bukan menjadi dirinya sendiri. Apakah dia harus sembunyiin jati dirinya terus gitu kan? Dia benar-benar tertekan. Kenapa gak ada yang mau nerima si Kanroji apa adanya gitu kan? Setelah itu, Shin langsung kembali ke pertarungan. Untungnya, si Kanroji berhasil diselamatkan oleh Tanjiro, Genya, dan Nezuko dari serangan si iblis yang mau membunuh ini. Si Tanjiro pun menyatakan bahwa dia benar-benar butuh si Kanroji yang kuat supaya tetap hidup dan bertarung bersama untuk ngalahin si iblis. Si iblis pun muak dan langsung menyengatnya pakai listrik. Ternyata mereka semua masih bisa hidup karena serangannya bisa ditebas semua sama si Kanroji.
Kanroji pun mulai tersadar, ternyata dirinya sangat dibutuhkan oleh semua orang. Sebagai pembasmi iblis, dia akan menyelamatkan semuanya. Kali ini, dia mulai serius bertarung dengan si iblis. Kemudian ada sedikit flashback lagi, yaitu ketika dia diterima oleh si Ubuyashiki. Ubuyashiki sangat bangga ke Kanroji yang kuat ini. Siapapun yang membulinya, sebenarnya orang itu iri sama si Kanroji. Kanroji itu adalah orang yang istimewa dan dibutuhkan katanya. Kanroji pun terharu, ternyata banyak orang yang mau menerimanya. Apalagi para pasukan pembasmi iblis sangat menerima si Kanroji apa adanya. Nah, kaos kaki panjang hijau yang dikenakan si Kanroji sekarang, ternyata itu adalah pemberian dari si Iguro, yaitu si pilar ular. Kanroji pun senang banget, dia bakal ngejaga pemberian si Iguro ini. Meskipun kaos kakinya udah sobek, si Iguro bakal ngasih yang baru katanya nanti. Kembali ke sekarang, dengan semua yang dia alami sampai saat ini, dia akhirnya tersadar bahwa dirinya dibutuhkan oleh semua orang dan harus bisa menyelamatkan semuanya. Kali ini, dia gak perlu menahan kekuatan besarnya lagi. Jadi, dia bakal ngeluarin semua kekuatannya dengan serius sekarang. Dia bakal melindungi semuanya. Selama si Kanroji bertarung dengan iblis, dia pun nyuruh Tanjiro dan yang lainnya buat ngajar si Hatengu. Biarkan si Kanroji fokus melawan si iblis. Tanjiro yang ngejar Hatengu pun untungnya bisa mencium jejak si Hatengu. Nah, di sini si iblis kebencian panik banget. Bisa-bisanya gerakan dan kekuatan si Kanroji jadi meningkat. Dia pun melihat sesuatu. Ternyata si Kanroji punya sebuah tanda yang muncul di sekitar lehernya. Tanda itu seperti si Tanjiro dan si Tokito yang tiba-tiba muncul juga waktu itu. Si iblis bilang kalau itu seperti tanda yang dimiliki para iblis. Itulah kenapa si Kanroji menjadi sangat kuat. Kembali ke Tanjiro, di sini Tanjiro akhirnya berhasil nemuin akar si Hatengu. Dan Genya pun langsung menyerang akar itu. Anehnya si akar langsung memanjang ke atas. Karena gak bisa apa-apa, si Genya pun kesel dan memutuskan untuk menghancurkan akar itu pakai giginya. Karena si Genya ini bisa memakan bagian tubuh iblis dan menjadikan sebagai sumber kekuatan yang seperti iblis. Bahkan bisa meningkatkan regenerasinya layaknya seorang iblis. Dengan gigitannya si Genya itu, akhirnya akar itu berhasil terpotong dan terjatuh. Nezuko pun mulai membakar akar itu. Tanjiro juga langsung memotor si akar itu. Pas dibuka, lah kok gak ada hilang iblisnya. Ternyata si Hatengu udah kabur duluan. Untungnya si Tanjiro bisa dengan cepat menyadari keberadaan si Hatengu dan langsung mengejarnya. Karena muak dari tadi gak dapat mulus tuh si Hatengunya, Genya pun mulai mengangkat pohon dan melemparkan kepadanya. Tapi si Hatengu masih bisa kabur. Kali ini giliran si Nezuko yang bakal menyerangnya. Nezuko pun langsung menyerang si Hatengu, tapi serangannya nggak kena karena si Hatengu larinya tuh kenceng banget, sampai-sampai mereka bertiga kewalahan dan udah mulai kehabisan tenaga. Dengan begini, bisa-bisa si Hatengu kabur pas matahari terbit. Usaha si Kanroji juga pasti bakal sia-sia kalau si iblisnya kabur. Tapi gimana nih, mereka udah kecapean. Tiba-tiba, Tanjiro ingat kata-kata si Zenitsu. Dia pernah mengatakan cara mengaktifkan pergerakan petir yang cepat, yaitu dengan memusatkan kekuatan otot dan tumpuannya pada kaki. Dengan begitu, Tanjiro cobain deh caranya. Dan akhirnya, secara singkat dia bisa menguasai teknik petir itu dan bergerak dengan cepat sampai bisa mencapai si Hatengu dan menebasnya. Karena lehernya mau terpenggal, si Hatengu jadinya marah dan malah berubah jadi besar dan menghentikan Tanjiro. Untungnya, berkat bantuan si Genya dan Nezuko yang membakarnya, si Tanjiro selamat dan mulai menebasnya lagi. Tapi si Hatengu malah menarik Tanjiro supaya dia gak bisa menebasnya. Sampai pada akhirnya, si Hatengu membawanya jatuh ke jurang dan disusul oleh Nezuko yang mau selamatin Tanjiro. Pas sudah jatuh, si Nezuko belum sadarkan diri, sedangkan si Hatengu langsung bangun dan menyadari kedua tangannya udah potong. Pedang Tanjiro juga masih menyangkut di lehernya. Kemampuan regenerasinya juga udah melambat, karena kekuatannya kan udah dibagi ke si iblis kebencian.
dia harus memakan manusia supaya staminanya kembali pulih. Di sisi lain, si Tanjiro tersangkut di dahan pohon. Tanjiro pun mengancam Hatengu bahwa dia benar-benar akan memenggalnya saat ini juga. Hatengu pun jadi panik, dia harus segera makan manusia. Yang akhirnya dia nemuin sekelompok penempa pedang yang lagi sembunyi. Para penempa pedang pun kabur karena Hatengu mulai mengejarnya. Setelah Tanjiro bebas dari dahan pohon, dia mau langsung ngejar si Hatengu. Tapi tiba-tiba ada yang memanggilnya dari atas jurang. Kirain si Genya. Ternyata yang manggil adalah si Tokito yang langsung melemparkan pedang dari boneka Yorichi waktu itu. Tokito menyuruhnya memakai pedang itu untuk nebas si Hatengu. Haganezuka juga marah karena sebenarnya pedang itu belum beres diasahnya. Tapi mau gimana lagi, Tanjiro harus memenggalnya pakai pedang itu. Ya udah deh, dengan begini Tanjiro bakal pakai pedang Yorichi dan langsung menggunakan gerakan petir lagi supaya bisa ngejar si Hatengu dan memenggalnya. Dan ya, dengan cepat Tanjiro bergerak dan langsung memenggal si Hatengu dengan tatapan kesalnya. Yang pada akhirnya, si Tanjiro berhasil memenggalnya. Setelah itu, matahari pun mulai terbit. Tanjiro pun khawatir ke si Nezuko, karena Nezuko bakal kena sinar matahari itu. Tapi si Nezuko malah nyamperin Tanjiro dan ngasih tahu kalau tubuh si Hatengu masih bisa gerak dan mengejar para penempa pedang. Tanjiro jadinya kayak, kok masih hidup sih si Hatengunya gitu kan? Tanjiro melihat kepala Hatengu yang terpenggal. Ternyata tulisan yang ada di lidah si Hatengu tuh berbeda. Tulisannya malah kebencian, sedangkan aslinya si Hatengu tuh tulisannya ketakutan. Dengan begitu, ini belum selesai. Tanjiro akan memotong si Hatengu aslinya. Matahari pun udah mulai bersinar, yang itu membuat si Nezuko terbakar dan akan lenyap kalau kelamaan. Tanjiro jadinya melindungi si Nezuko dan menyuruhnya untuk jadi kecil. Tapi tetap aja, si Nezuko kesakitan karena kebakar matahari. Di sisi lain, si para penempa pedang masih dikejar si Hatengu dan mau ketangkep. Meskipun si Hatengu juga bakal kebakar, tapi kebakar sampai lenyapnya juga masih lama. Dan Hatengu pastinya bakal bisa makan si penempa pedang itu. Tanjiro jadinya bingung, gimana nih? Harus lindungin siapa? Nezuko atau penempa pedang? Dia benar-benar frustasi. Dia benar-benar gak bisa mutusin siapa yang harus dia selamatin. Sampai pada akhirnya, Nezuko yang terbakar itu malah melempar si Tanjiro. Yang artinya, Nezuko nyuruh Tanjiro buat selamatin si penempa pedang. Dengan kenangannya bersama Nezuko selama ini, Tanjiro terpaksa harus mengorbankan si Nezuko yang terbakar oleh matahari sampai lenyap demi bisa selamatin para penempa pedang dari Hatengu. Tanjiro langsung mencoba mencium keberadaan si Hatengu di mana. Yang ternyata si Hatengu ada di dalam jantung si iblis itu. Ya udah deh, dengan cepat Tanjiro langsung selamatin para penempa pedang dan menebas jantung si iblis itu supaya si Hatengunya keluar. Pas Hatengu udah keluar dan mau dipenggal, ada flashback dulu ternyata tentang si Hatengu. Ternyata dari dulu si Hatengu tuh emang orang jahat. Dia pernah mencuri dan membunuh. Sampai akhirnya dia akan dihukum mati. Pas mau dihukum mati itulah ada si Muzan yang menawarkannya menjadi iblis. Gitu aja sih cerita singkatnya ya. Emang iblis ya si Hatengu tuh. Nah, dengan Hatengu yang udah keluar, Tanjiro yang marah langsung menebas si Hatengu dengan sisa stamina yang dimilikinya. Yang akhirnya dia berhasil menebasnya. Hatengu juga langsung lenyap karena matahari. Tanjiro jadinya lega banget ini udah selesai. Tapi dia juga sedih banget. Dia harus kehilangan si Nezuko. Karena ingin mengembalikan Nezuko jadi manusia lah, Tanjiro berusaha selama ini. Tiba-tiba di belakang Tanjiro ada si Nezuko yang terlihat sehat-sehat aja gitu kan di bawah matahari. Nezuko juga udah bisa bicara meskipun masih sedikit terbata-bata. Tanjiro pun bersyukur banget. Dia gak nyangka Nezuko masih hidup. Kemudian Tanjiro juga udah lemas banget karena kelelahan. Di sisi lain, si Kanroji yang udah capek juga melawan si iblis kebencian, pada akhirnya udah selesai. Si iblis itu lenyap dengan sendirinya. Dia pun menyadari bahwa Tanjiro pasti udah membunuh si Hatengu. Kemudian, Shin tiba-tiba pindah ke suatu rumah. Ternyata, ini adalah rumah si anak kecil yang aslinya adalah Muzan yang menyamar. Muzan di sana benar-benar bersemangat dan sangat berambisi. Karena pada akhirnya ada seorang iblis yang bisa bertahan di bawah matahari berkat pengorbanan si Hatengu.
Yang itu berarti dia udah gak perlu baca-baca buku lagi dan cari tahu soal bakung laba-laba biru lagi. Kali ini dia hanya perlu menyerap si Nezuko supaya dia bisa bertahan di bawah matahari dan abadi selamanya tanpa mati. Dia benar-benar terkejut karena selama ribuan tahun ini dia belum pernah nemuin iblis kayak gitu. Bahkan bulan atas dan bawah gak ada yang bisa kayak gitu. Dengan begini, dia akan segera mengincar si Nezuko. Kemudian ada flashback dulu nih tentang asal-usul si Muzan. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Oke, nah ternyata ini berlatar sekitar 1000 tahun lalu pada zaman Heian. Atau mungkin bisa disebut zaman kekaisaran ya. Atau gimana deh, gak tahu pokoknya. Pokoknya pada zaman Heian ya. Nah, di sini ternyata si Muzan punya suatu penyakit yang bisa membuatnya mati di usia 20 tahun. Dengan begitulah, si Muzan punya dokter yang bisa membuat suatu obat. Obat itu katanya bisa membantu si Muzan bertahan hidup sedikit lebih lama daripada cuma 20 tahun aja. Tapi karena dikasih obat mulu dan tahu kalau obatnya gak bakalan manjur, si Muzan pun malah membunuh si dokter. Tapi ternyata gak lama setelah matinya si dokter, efek obatnya mulai bekerja. Yang membuat si Muzan kelihatan kuat banget. Tapi ada satu masalah, kali ini dia gak bisa hidup atau terpapar oleh matahari. Terus juga, kali ini dia malah punya nafsu untuk memakan dan meminum darah manusia. Kalau ada yang ngeganggu, dia bakal ngebunuh mereka. Dia menjadi abadi dan juga kuat, tapi satu hal yang memalukan, yaitu gak bisa keluar pas siang hari. Dengan itulah, si Muzan mencoba masuk ke berbagai tubuh manusia dengan harapan bahwa dia menemukan tubuh yang bisa bertahan oleh matahari. Dia juga mulai lihat bahan-bahan yang pernah dipakai si dokter. Tapi tetap aja, dia gak tahu. Yang dia tahu hanyalah bahwa bakung laba-laba biru bisa membuat dia bertahan dari matahari. Sesuai namanya, pasti benda itu berasal dari bunga bakung laba-laba biru. Tapi yang sebelnya, dia udah keliling ke seluruh Jepang. Tapi dia belum pernah nemuin si bunga itu. Dia gak tahu si bunga tuh kapan dan di mana berbunganya. Terus, apakah bisa dikembangbiakan gitu kan si bunganya? Dia gak tahu. Hanya si dokter yang pertama kali dia bunuh aja yang tahu tentang bunga bakung itu. Jadinya, agar hidupnya bisa abadi, dia cuman punya 2 prioritas aja. Yaitu nemuin bunga bakung atau nemuin tubuh yang bisa bertahan dari matahari. Nah, karena ada Nezuko yang udah bisa bertahan dari matahari, jadinya si Muzan gak perlu bingung lagi buat nyari tahu tentang bunga bakung. Dia kali ini hanya perlu mengisap si Nezuko dan menjadi abadi sempurna. Emang iblis dia ini ya. Balik lagi ke Tanjiro, di sana si Tokito sangat berterima kasih padanya. Karena Tanjiro udah ngajarin dia hal penting, yaitu berbuat kebaikan dan menolong yang membutuhkan. Di sana juga si Kanroji muncul. Dia seneng banget semuanya pada selamat, gak ada yang mati. Dia juga kaget awalnya, karena Nezuko tiba-tiba bisa bicara dan hidup di bawah matahari. Entah gimana caranya Nezuko bisa hidup. Nezuko juga masih punya mata dan taring kayak iblis. Jadi mungkin ini salah satu kemampuan si Nezuko. Kemudian, Shin pindah ke si Tamayo yang lagi nulis surat buat si Tanjiro. Di dalam surat itu, dia makasih ke Tanjiro yang udah ngambil beberapa darah para iblis dan darah Nezuko untuk penelitiannya. Orang yang dulu pernah berubah jadi iblis karena si Muzan juga berhasil sembuh berkat darah si Nezuko. Selama penelitian juga, si Tamayo kaget dengan darah si Nezuko yang terus berubah-ubah. Tapi Tamayo bingung, kenapa jiwa si Nezuko masih kayak anak-anak, seperti belum sadar bahwa dirinya adalah remaja. Kayaknya si Nezuko lebih mementingkan sesuatu daripada kesadarannya. Surat itu pun dibawa oleh si kucing bernama Cacamaru. Shin pun kembali ke Tanjiro di desa penempa pedang yang udah hancur. Para warga di sana pun bergotong royong untuk memperbaiki dan membangun kembali desanya. Sementara itu, Tanjiro juga mau pamit kembali ke kediaman kupu-kupu. Si Pak Kades berterima kasih ke Tanjiro. Si Tanjiro juga makasih. Tanpa kekuatan semua orang, mereka gak bakal bisa kalahin si iblis bulan atas. Haganezuka juga dengan malu-malu ingin mengucapkan selamat tinggal. Meskipun gak ngucapin sih dianya. Oh iya, si Nezuko juga tetap ada di dalam kotak meskipun udah bisa bertahan di bawah matahari. Setelah itu, Tanjiro pun diminta menutup seluruh indranya lagi pas mau dianterin keluar dari desa.
Baru aja jalan, tiba-tiba si Kakushinya membuka penutup matanya. Yang ternyata banyak orang yang berterima kasih ke Tanjiro karena udah selamatin mereka. Tanjiro juga senang banget dan akan menjadikan ini sebagai motivasinya menjadi lebih kuat. Dengan begitulah, si Tanjiro pun pamit ke mereka semua dan akhirnya cerita pun berakhir. Oke guys, jadi begitulah alur cerita dari Demon Slayer The Swordsmith Village Arch. Gimana nih menurut kalian? Seru gak season 3 ini? Oke, menurut saya sih di episode terakhirnya ini adalah sebuah penyelamat ya. Soalnya di episode-episode sebelumnya ceritanya mulai membosankan. Kayak si Hatengu yang lama banget ketangkepnya, malah muncul iblis baru yaitu si iblis kebencian, Kanroji lama banget datangnya, dan flashback dari beberapa karakter. Sebenarnya bukan jelek, tapi hanya aja itu yang bikin sedikit bosenin gitu. Jadi alurnya lambat aja. Untungnya, di episode terakhir ini semuanya dibayar. Dengan durasi 1 jam kurang, mereka menampilkan grafis yang keren banget. Bener-bener deh, apalagi momen si Nezuko mau mati. Itu sedih banget sih. Ternyata dia gak mati ya. Jadi penasaran ya, apa yang bakal Muzan lakuin sekarang pas tahu Nezuko bisa hidup di bawah matahari. Pastinya ini bakal menarik ya. Nah, tenang aja, sekarang udah dikonfirmasi kok kalau Demon Slayer ini akan memiliki season 4-nya. Jadi tungguin aja, insya Allah mungkin tahun depan bakal tayang lagi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan tonton juga video-video lainnya. Oke, segitu dulu dari saya. Jaga kesehatan kalian semuanya ya. Dan salam film.